Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz menyampaikan Rasulullah terkait dengan hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara Nabi Ibrahim itu dari Babilonia ke Palestina. Pertanyaan saya, kenapa hijrahnya Nabi Ibrahim itu tidak disimpulkan dari Palestina ke Mekah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan mengenai Robi itu ya, jadi Robi. Padahal di Al-Quran itu redaksinya itu ada Robi, ada Robana, ya kan? Jadi misalkan Robi habli minas solihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, Robana hablana minas wajin, itu sebenarnya kan sama. Cuma bila mana itu bisa Ustadz menjelaskan ya, yang terkait dengan redaksi Robi dan Robana itu tadi. Ya, bagus, itu, bagus. Ya. Itu pertanyaan saya. Mungkin sementara itu aja dulu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa hijrahnya itu bukan disebutkan dari Palestina ke Mekah? Ya. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai lokasi. Makanya ayatnya sederhana. Apa itu? Inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah, orang yang berhijrah menuju pada Tuhanku. Berarti itu menunjukkan pergi ke wilayah atas perintah Tuhannya, ya. Tapi dari mana ke mana belum ada penjelasan dalam Quran secara detail. Nah, para ahli tafsir generasi awal dan generasi sekarang semua menjelaskan asal wilayah Ibrahim itu dari mana dan perintahnya menuju kemana. Ternyata asalnya dari wilayah Babilonia. Sekarang itu disebut Irak. Dulu namanya Babilonia. Quran mengabadikan dengan nama Babil. Bahasa Inggrisnya jadi Babylonian. Kawasan yang menjadi tujuan itu yang disebut Baitul Maqdis. Sekarang di mana itu? Di Palestina. Baik itu tafsir Ibnu Katsir, baik itu tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur oleh Imam As-Suyuti, ataupun tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, semua sepakat menunjuk pada wilayah Palestina. Saya belum menemukan tafsir dari generasi salaf yang menyebutkan wilayah lain, ya. Tetapi bukan berarti Ibrahim tidak pernah ke Mekah, iya. Tapi itu perjalanan berikutnya. Bahkan perjalanan Ibrahim ke wilayah Mesir juga nggak disebutkan dalam Quran. Tapi istrinya disebutkan. Siapa itu? Hajar. Apakah Hajar itu nama asli? Enggak. Hajar itu artinya orang yang berhijrah. Sama. Dari mana? Dari Mesir ke wilayah tempat Ibrahim. Karena Ibrahim itu pergi ke Mesir, baru dapat istri kedua dari anaknya Fir'aun, diberikan kepada Ibrahim pada masa tua. Dan itu tidak disebutkan secara detail dalam Quran. Siapa itu Hajar, namanya saya nggak disebut, istilah Hajar juga nggak disebut, tapi jejaknya Hajar disebut, ya. Jadi kesimpulannya, kenapa tidak langsung saja menyebut nama Mekah? Karena memang tidak ada data dari kitab-kitab tafsir terdahulu, nggak ada penyebutan itu. Jadi istilah hijrah awalnya itu dari wilayah Irak menuju wilayah Palestina. Dan memang makamnya sampai sekarang, kuburan maksud saya, kuburan Ibrahim itu ada di Palestina, Masjid Al-Halil sekarang. Tapi makomnya, jejak telapak kakinya ada di Mekah, ada di Mekah. Jadi kalau makamnya sekarang itu Ibrahim bersama istri pertama, ya, bersama istri pertama di Masjid Al-Halil. Kalau jejaknya ada di Mekah, dan disitulah lokasi Sayyidah Hajar. Jadi yang satu di utara, yang satu di selatan. Yang satu ada Baitul Maqdis, yang satu ada Baitul Haram. Dua lokasi istimewa, mewakili dua generasi. Dua generasi, dua terah. Satu dari garis ibu Hajar, satu dari garis ibu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibrahim selalu berkata Rabbi, Rabbi, bukan berkata Rabbana. Sebetulnya dalam Quran itu ada redaksi begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pakai istilah Rabbi, ada pakai istilah Rabbana. Kalau Rabbi itu menunjukkan dirinya sendiri tanpa ada yang menemani. Tapi ketika dia berkata Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua. Nah, berdua bersama siapa? Ismail. Ketika bersama Ismail dia berkata Rabbana. Ketika dia berdiri sendiri dia berkata Rabbi. Itu bedanya. Dan sebenarnya itu hanya menunjukkan bahasa hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala, melibatkan siapa saja dan tidak melibatkan siapa saja. Yang satu pribadi, yang satu berjamaah. Ya. Ketika memanggil Tuhannya ketika sendiri dia berkata Rabbi. Ketika berjamaah dirinya dan Ismail dia berkata Rabbana. Bisa dicek di surah Al-Baqarah ayat yang ke-128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak ila akhirih ayat. Rabbana. Jadi kalau kita berdoa boleh pakai Rabbana atau pakai Rabbi? Kalau kita sendiri Rabbi, tapi kalau berjamaah Rabbana. Ya, saya kira itu nggih. Baik, yang ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.